Halo semuanya, selamat bertemu pada sesi pertama perkuliahan geometri. Di sini kita akan membahas tentang topik garis, sudut, dan segitiga. Tidak lupa pula, di sini akan saya cantumkan hal-hal yang berkaitan dengan metode-metode pembuktian. Karena nanti dalam geometri itu kita akan banyak membuktikan teorema-teorema. Nah, teorema itu apa? Kemudian kita memerlukan apa untuk membuktikan teorema? Selanjutnya akan kita pelajari di slide berikutnya. Nah, ini ya. Istilah-istilah yang akan kita gunakan itu yang pertama adalah definisi, kedua itu postulat, dan ketiga seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah teorema. Definisi dan postulat itu adalah pernyataan-pernyataan yang kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar. Kalau definisi itu kita anggap benar karena definisi membuktikan, mendeskripsikan suatu objek dan kondisi. Postulat itu adalah pernyataan yang kita sepakati benar tanpa perlu dibuktikan. Berbeda dengan definisi dan postulat, teorema itu adalah pernyataan yang harus dibuktikan dengan menggunakan definisi, postulat, atau teorema lainnya yang sudah terbukti kebenarannya. Begitu ya. Nah, kemudian dalam geometri kita akan mengenal 3 bentuk yang tidak didefinisikan. Yang pertama itu adalah titik, garis, kemudian nanti yang ketiga itu adalah bidang. Nah, titik itu adalah objek yang hanya memiliki posisi, yang tidak memiliki panjang, lebar, atau ketebalan. Nanti suatu titik itu kita representasikan dengan dot. Nah, di sini contohnya begini teman-teman. Jadi seandainya kita punya titik itu kita representasikan dengan suatu dot. Ini ya, objek biru ini kita sebut sebagai dot. Kemudian nanti penamaannya kita akan menggunakan huruf kapital. Kalau di sini contohnya huruf A. Begitu. Nah, selanjutnya itu adalah definisi dari garis. Garis itu memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar maupun ketebalan. Garis itu dapat berbentuk lurus, melengkung, yang melengkung nanti atau kombinasi dari keduanya. Yang melengkung dan kombinasi dari keduanya itu nanti bisa kita sebut sebagai kurva. Nah, garis lurus itu nanti dihasilkan dari pergerakan titik pada arah yang sama. Atau dengan kata lain, garis itu adalah himpunan dari titik-titik yang bergerak pada arah yang sama. Jadi titik ketika bergeser akan menjadi titik kembali, gitu ya, ketika bergeser. Nah, contohnya seperti ini. Kita ambil tadi adalah titik A. Titik A ini kita geser ke misalnya samping kanan. Begini. Nah, garis ini adalah himpunan dari kedua titik ini. Pergeseran dari titik-titik ini sebenarnya tidak hanya kedua titik ini, karena di antara kedua titik ini dalam jarak yang begitu padat juga ada titik-titik lain, sehingga nanti garis itu juga kita sebut sebagai himpunan dari titik-titik tertentu. Nah, biasanya garis itu akan dilambangkan dengan objek datar seperti ini, objek lurus seperti ini, kemudian diberikan tanda panah di ujung kanan dan ujung kirinya ketika kita menggambar secara manual. Begitu. Atau kalau mau dilihat contohnya lebih jelas, misalnya di sini kita masukkan bentuk ini. Nah, garis ini nanti direpresentasikan dengan bentuk ini ya, teman-teman. Gitu. Saya rasa itu jelas ya, ada tanda panah di kanan dan kirinya untuk menyatakan kalau garis ini panjangnya akan selalu ke arah kanan dan selalu ke arah kiri. Jadi kalau kalian scroll, kalian geser itu tidak akan ada habisnya. Itu maksudnya kalau untuk garis. Kemudian kita masuk ke slide-nya. Ada bidang atau luasan. Sebelum kita masuk ke bidang, di sini ada pengertian dari permukaan.
Permukaan itu memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki ketebalan. Permukaan itu dapat kita representasikan sebagai contohnya papan tulis, sisi suatu kotak, permukaan bola, kemudian tembok itu bisa kita nyatakan juga, kita bisa representasikan juga. Tapi kita perlu ingat bahwa hal tersebut merupakan representasi yang nanti akan mengantarkan kita pada konsep dari permukaan. Gitu. Tapi contoh-contoh tadi itu bukan permukaan, gitu ya. Karena contoh-contoh tadi itu kan memiliki ketebalan ya. Sedangkan permukaan itu tidak memiliki ketebalan. Tapi contohnya bisa kita gunakan untuk membayangkan gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita masuk pada pengertian bidang, di mana bidang itu adalah permukaan yang terbentuk sedemikian sehingga suatu garis lurus yang menghubungkan dua titik di dalamnya seluruhnya berada pada permukaan tersebut. Nangkep ya ini? Jadi contohnya, seandainya kalian punya pena, kemudian kalian punya buku. Pena itu kalian letakkan terbaring di atas buku itu, sehingga semua bagian dari pena itu ada di buku. Nah, itu nanti yang disebut sebagai bidang. Nah, seandainya pena itu kalian letakkan pada permukaan bola, kan nanti ada titik-titik yang ada di luar bidang. Begitu maksudnya. Saya rasa nangkap ya, bisa nangkap ya. Nah, selanjutnya ada definisi tentang kolinear dan koplanar. Titik-titik kolinear itu jika dan hanya jika ada suatu garis yang memuat titik-titik tersebut. Nah, silakan teman-teman lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat titik A dan titik B itu koplanar karena ada garis yang memuat kedua titik tersebut, yaitu garis A. Ini ya namanya di sini. Garis A itu. Nah, selanjutnya titik-titik koplanar itu jika dan hanya jika ada suatu bidang yang memuat semua titik tersebut. Nah, misalnya di sini saya mengambil contoh ini satu. Nah, ini saya ambil contoh bidang C, D, E, F. Nah, titik-titik C, D, E, dan F ini adalah titik-titik yang saling koplanar. Karena apa? Titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Misalnya, saya ambil di sini ada satu titik lagi. Titiknya ada di dalam bidang. Sehingga nanti titik G itu akan koplanar dengan titik D, C, E, dan F. Tapi titik H, misalnya titik H ini ada di luar bidang, anggaplah dia di luar bidang, maka titik H itu tidak koplanar dengan titik-titik lainnya. Nah, nanti untuk pengertian ini, kalian bisa ingat, kalau ada kata linearnya, kolinear, itu artinya berhubungan dengan garis. Kalau ada planar, planar itu artinya bidang, maka itu berhubungan dengan bidang. Jadi kalau kolinear, titik-titik segaris, koplanar itu titik-titik yang sebidang. Selanjutnya ada definisi dari ruas garis lurus. Ruas garis lurus itu adalah bagian dari garis lurus yang menghubungkan dua titik yang berada di garis tersebut, termasuk kedua titik tersebut yang kita sebut sebagai titik ujung. Kemudian ruas garis lurus itu dapat disebut sebagai ruas garis atau ruas jika konteksnya jelas. Selanjutnya, AB dengan tanda strip di atas dan ruas AB keduanya berarti ruas garis lurus AB. Nah, kalau di sini mungkin saya bisa gambarkan dengan ini ya, contohnya titik antara ruas garis di antara A dan B. Nah, kalau di sini mungkin karena di sini aplikasinya di sini menggunakan penamaan yang sama dengan garis. Tapi pada umumnya penamaan ruas itu adalah nama titiknya digabungkan kemudian diberikan tanda strip di atasnya. Seperti ini. Atau jika tidak memberikan tanda strip, biasanya menggunakan kata ruas AB. Gitu.
Selanjutnya, ada ruas garis yang kongruen. Sebelum kita masuk ke teoremanya, ini ada definisinya dulu. Ruas-ruas kongruen itu yang seperti apa sih? Dua atau lebih ruas garis kongruen itu jika dan hanya jika ruas-ruas tersebut memiliki panjang yang sama. Selanjutnya, dari definisi tersebut, kita dapat menurunkan suatu teorema yang berbunyi, kekongruenan di antara ruas-ruas garis itu adalah relasi ekivalen. Relasi ekivalen itu relasi yang seperti apa sih? Nah, bisa kita lihat di sini, relasi yang ekivalen itu memuat 3 kondisi. Yang pertama itu reflektif, di mana A itu sama dengan A itu sendiri. Yang kedua itu simetris, di mana jika A sama dengan B, maka B itu sama dengan A. Yang ketiga itu adalah sifat transitif, di mana jika A sama dengan B, kemudian B sama dengan C, maka A itu akan sama dengan C. Tuh. Kemudian, beberapa postulat terkait dengan garis. Ini yang pertama, itu jika diberikan dua titik yang berbeda, maka ada tepat satu garis lurus yang memuat kedua titik tersebut. Postulat yang kedua, 1.2, untuk setiap pasang titik yang berbeda, ada satu bilangan positif real yang berkorespondensi. Kemudian postulat 1.3, atau kita sebut sebagai postulat penggaris, itu titik-titik dari suatu garis itu dapat ditempatkan berkorespondensi dengan bilangan-bilangan real, sehingga 1. Untuk setiap titik pada garis, ada korespondensi dengan tepat satu bilangan real. Yang kedua, untuk setiap bilangan real ada tepat satu titik yang berkorespondensi. 3. Jarak antara dua titik adalah nilai absolut dari selisih bilangan yang berkorespondensi. Nah, misalnya kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini kita punya titik A. Dimanapun titik A ini berada, entah dia di atas, di bawah, atau dimanapun, ini nanti akan selalu ada korespondensi. Contohnya lagi misalnya, di sini B, kemudian C, D, ini ada G dan H. Silakan nanti teman-teman lihat, di sini semua titik-titik ini berkorespondensi dengan bilangan-bilangan real tertentu. Begitu ya. Nah, selanjutnya, jarak antara dua titik itu yang merupakan nilai absolut, ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, arah itu adalah vektor, sehingga kalau kita lihat di diagram Kartesius, ketika titiknya berada di atas, ini daerah ini kita sebut sebagai kuadran 1. Daerah di atas, kemudian dia ke arah kanan. Nah, ini kita sebut sebagai kuadran 1, di mana nanti nilai-nilainya itu akan menjadi positif. Kemudian, nilai-nilai negatif itu biasanya ada di arah kiri atau bawah. Begitu ya. Tapi, untuk jarak, kita tidak memperhitungkan nilai negatif atau positifnya. Yang kita ambil itu adalah besarnya. Besar bilangannya atau nanti yang kita sebut sebagai nilai absolutnya. Nah, nilai absolut itu biasanya adalah bilangan yang positif. Begitu. Selanjutnya, ada postulat 1.4. Jika kita diberikan dua titik P dan Q pada suatu garis, sistem koordinat dapat dipilih sedemikian sehingga koordinat P0 dan koordinat Q positif. Gitu. Jadi P itu dapat kita jadikan sebagai titik pusat dari koordinat tersebut. Jadi kita akan menggambar koordinat baru, gitu ya. Saat kita akan menggambar koordinat baru, kemudian kita dapat memposisikan P itu sebagai titik pusatnya. Q juga begitu, bisa kita nyatakan sebagai titik pusatnya. Nah, postulat yang berikutnya, postulat 1.5 itu memuat dua pernyataan. Yang pertama, setiap bilangan memuat paling tidak 3 titik yang tidak kolinear. Kemudian, jika dua titik berada pada satu bidang, maka garis yang memuat kedua titik itu terdapat pada bidang yang sama. Nah, nanti yang A, pernyataan yang A ini terkait dengan
bidang yang paling sederhana yang terbentuk dari 3 titik. Nah, nanti ini maksudnya begini. Misalnya kita membuat suatu bidang di titik A, kemudian C, D, kemudian balik lagi ke A itu sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, A dan B itu kolinear. Tapi ketiganya ini tidak kolinear. A dan C itu kolinear, B dan C itu kolinear. Tapi ketiga titik, kenapa? Karena tidak ada satu garis yang bisa memuat ketiga titik ini. Satu garis lurus yang bisa memuat ketiga titik ini. A dan B memang kolinear, B dan C kolinear, A dan C juga kolinear. Tapi ketika ketiga titik ini digabungkan menjadi tidak kolinear gitu. Pasti ada satu titik di antara ketiga titik ini yang tidak kolinear. Itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya paling tidak tiga titik yang tidak kolinear ini untuk membuat paling tidak ada satu titik yang non kolinear untuk membuat suatu bidang. Itu isi postulatnya yang A. Nah, yang B, jika dua titik berada pada suatu bidang, maka garis yang memuat kedua titik itu terletak pada bidang yang sama. Nah, ini sebelum saya lupa, saya sampaikan juga. Jadi bidang ini tidak hanya ini ya, teman-teman. Nah, kalau dalam representasi, mungkin terbatas di sini. Tapi bidang ini, AB ini nanti bisa melebar ke arah atas, AC ini juga bisa melebar ke arah menyamping, kemudian BC nanti bisa melebar ke arah kiri. Nah, itu akan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya tadi kita di sini punya titik-titik ujungnya. Jadi titiknya ada pada suatu bidang. Maka garis yang memuat, saya ambillah di sini ilustrasinya, misalnya kita masukkan titik E yang ada di dalam bidang. Maka nanti ruas garis atau garis yang menghubungkan, saya ambil ruas garis saja ya nanti. Nah, ruas garis yang menghubungkan ini pasti ada yang itu. Nah, karena bidang ini meluas terus-menerus, kemudian ruas garis ini juga terbentuk dari garis, maka garis tersebut ada di dalam ini. Gitu ya. Contohnya, selanjutnya ada postulat 6. Setiap tiga titik terletak paling tidak pada satu bidang. Setiap tiga titik yang non-kolinear. Nah, ini tadi melengkapi postulat yang 1.5 yang A. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada teorema-teorema terkait dengan garis, titik, dan bidang. Yang pertama, itu teoremanya tentang dua garis lurus berpotongan pada tepat satu titik. Nah, ini maksudnya begini. Ini kita punya garis yang pertama, garis E. Kemudian kita punya lagi garis, kita gambarkan sembarang garis G. Kalau kita lihat di sini, perpotongan dari garis E dan garis G ini ada pada satu titik. Nah, kita ingin membuktikan benar nggak seperti ini. Jangan-jangan nanti di bagian atasnya ternyata waktu kita scroll, ternyata ada perpotongan lain, titik perpotongan lain. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut, maka yang kita perlu lakukan pertama menuliskan apa yang kita ketahui dari pernyataannya. Nah, yang kita ketahui di sini ada dua garis lurus yang berpotongan. Anggaplah di sini dua garis lurus itu adalah K dan L. Kemudian
garis K dan garis L itu tidak memiliki relasi ekivalensi, sehingga K itu tidak sama dengan L. Nah, akan dibuktikan yang akan kita buktikan di sini itu adalah K dan L berpotongan pada tepat satu titik. Ini. Nah, buktinya di sini saya akan mengajak kita menggunakan bukti kontradiksi. Nah, bukti kontradiksi itu seperti apa? Tadi kan kita punya pernyataan yang akan kita buktikan adalah K dan L berpotongan pada tepat satu titik. Kita ambil negasinya, di mana K dan L ini berpotongan pada titik A dan titik B. Ini asumsi kita. Nah, ini kan menyangkal pernyataan yang akan dibuktikan itu. Kemudian yang kedua, dari sini kita akan peroleh titik A itu adalah titik perpotongan dari K dan L, sehingga titik A itu berada pada garis K, juga berada pada garis L. Atau kita bisa tuliskan A itu anggota dari K dan A itu anggota dari L. Ini dari pernyataan pertama. Oke, di sini ada tanda baru, tanda E yang seperti ini. Nah, ini nanti artinya anggota. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga dapat titik B itu ternyata ya anggota dari terdapat pada garis K dan juga garis L, sehingga juga sama seperti yang nomor 2, bisa kita tulis B anggota dari garis K dan B itu anggota dari garis L. Maaf, ini dari yang pertama. Selanjutnya, dari nomor 2 dan nomor 3, apa yang kita peroleh? Karena A anggota dari K, kemudian A anggota juga. A ada pada garis K, kemudian titik B juga ada pada garis K. Artinya, titik A dan titik B ini kolinear. Begitu juga dengan yang ada pada garis L. Sehingga kita peroleh nanti A dan B ini kolinear. Ini kita ambil dari definisi kolinear. Nah, karena dia kolinear artinya kan dia terletak segaris ya. Karena dia terletak segaris, kemudian tadi ada postulat yang mengatakan bahwa jika ada dua titik berbeda, maka ada tepat satu garis lurus yang memuat kedua titik tersebut, maka K itu sama dengan L. Ini akibatnya dari yang nomor 4, kolinear. Kemudian, karena ini tadi melibatkan dua titik, kemudian ada postulat yang mengatakan, ini ya postulatnya, diberikan dua titik berbeda, maka ada tepat satu garis lurus yang memuat kedua titik tersebut. Didukung juga oleh pernyataan tersebut, yaitu postulat 1.1. Artinya apa ini? Terjadi kontradiksi. Tadi di awal yang kita ketahui K itu tidak sama dengan L, tapi di bawah kok jadinya K sama dengan L. Terjadi kontradiksi.
Sehingga garis K dan garis L berpotongan pada tepat satu titik. Nah, karena tadi ketika kita mengasumsikan lebih dari satu titik ternyata hasilnya kontradiksi, maka supaya tidak kontradiksi kita menggunakan sangkalan dari yang nomor 1, yaitu pernyataan yang akan kita buktikan tadi. Gitu ya. Ini untuk teknik kontradiksi. Nah, ini pembuktian kita selesai sampai di sini. Artinya nanti ini apa? Nanti artinya kita menggunakan suatu negasi. Kita kalimat penyangkal, kalau tidak mengerti negasi, nanti kalimat penyangkal itu kita proses sampai akhirnya kita menemukan sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang diketahui, sesuatu yang tidak sesuai. Kalau yang di atas itu kita punya K tidak sama dengan L, kok yang di bawah bisa jadi K sama dengan L? Nah, terjadi ketidaksesuaian. Karena terjadi ketidaksesuaian, kita balik lagi ke yang pertama ini. Oh, berarti ini tidak mungkin terjadi, karena kalau sampai ini terjadi, pernyataan nomor 1 ini terjadi, maka akan terjadi ketidaksesuaian. Oleh sebab itu, kita balik ke yang akan kita buktikan, ke pernyataan yang akan kita buktikan. Maka ini yang sebenarnya, pernyataan ini, supaya tidak terjadi kontradiksi. Begitu. Nah, contoh soal yang seperti ini memang lebih mudah jika kita gunakan metode pembuktian yang kontradiksi. Metode pembuktian kontradiktif di mana kalimat pernyataan yang akan kita buktikan itu kita sangkal terlebih dahulu. Nah, satu contoh lagi kita akan lihat di sini. Ini teorema 1.3. Jika suatu garis berpotongan dengan suatu bidang lain, maka perpotongannya adalah suatu titik. Nah, ini teorema 1.2 ya. Nanti bunyinya bisa dilihat. Kemudian sama seperti tadi kita lihat apa yang diketahui. Yang kita ketahui yang pertama itu adalah garis K ini berpotongan dengan suatu bidang. Anggaplah di sini kita buat bidang S. Dengan bidang S di mana K ini tidak terdapat di dalam si bidangnya itu. Atau nanti bisa kita lambangkan dengan E yang kita coret. Ini K bukan merupakan anggota dari bidang S. Ini ya. Nah, yang akan kita buktikan garis K dan bidang S ini berpotongan pada suatu titik. Gini. Bukan suatu tapi satu. Pada satu titik. Ini akan kita buktikan. Kemudian buktinya
Sama seperti tadi yang pertama. Misalkan K dan S berpotongan pada titik. A dan titik B. Nah, ini asumsi sama seperti tadi. Selanjutnya, dari sini kita memperoleh apa? Nah, kita di sini memperoleh sama seperti yang pertama tadi, titik A ini ada di dalam garis K. Juga ada di dalam bidang S. Ini dari yang pertama. Kemudian yang titik B ini juga sama. Titik B itu ada di dalam garis K dan ada pula di dalam bidang S. Ini semuanya dari pernyataan yang pertama. Sekarang coba kita lihat. Ini artinya A dan B ini karena sama-sama ada di dalam K, artinya mereka ini kolinear. Kemudian mereka juga koplanar karena ada di dalam bidang S. Sehingga ini nanti jadinya ruas garisnya A dan B ini kolinear dan koplanar. Ini definisi ya. Nah, selanjutnya, karena A dan B ini kolinear, kemudian mereka juga koplanar, ini menyatakan bahwa K ini berada pada bidang S. Garis K ini berada pada bidang S. Ini akibat dari yang keempat dan postulat 1.1 sama seperti tadi. Nah, postulat 1.1 ini nanti kaitannya di sini. Ketika A ini berada pada S, kemudian B ini juga berada pada S, maka seperti yang disampaikan pada postulat 1 akan ada tepat satu ruas garis atau satu garis yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, dalam kasus ini kita punya sudah tahu kalau A dan B ini kolinear. Kolinear karena A ini terletak pada garis K, B juga terletak pada garis K. Sehingga A dan B ini kolinear dihubungkan oleh garis K. Kemudian A ini terletak pada S dan B terletak pada S, sehingga ada tepat satu garis yang menghubungkan. Yang tidak lain itu adalah garis K. Maka garis K ini otomatis akan berada di bidang S. Begitu. Nah, kemudian kita peroleh ini K anggota S. K anggota S ini ternyata kontradiksi dengan yang diketahui, di mana K itu bukan merupakan anggota dari S. Sehingga nanti kita peroleh di sini kontradiksi. Sehingga yang terakhir akan kita peroleh pernyataan ini. Sehingga pembuktian kita untuk teorema ini bisa dikatakan selesai. Nah, ini ya.
Saya harap ini jelas, ini pembuktian kontradiksi. Kalau kita menggunakan kontradiksi, kita mencari kalimat penyangkalnya, yang kita olah itu penyangkalnya. Tapi tidak semua pembuktian itu juga bisa kita kerjakan menggunakan kontradiksi. Nanti kita akan lihat contoh yang lainnya. Gitu. Nah, di sini untuk teorema 1.4 dan 1.5 nanti coba dibuktikan, karena semuanya ini nanti kalian bisa membuktikan menggunakan kontradiksi. Nah, selanjutnya ini ada definisi dari sudut. Nah, sudut, sisi sudut, dan puncak sudut. Suatu sudut adalah gabungan dari dua sinar garis yang tidak linear dengan titik ujung yang sama. Nah, di sini titik ujungnya ini sama-sama O, kemudian yang satu sinar garisnya A, yang satunya lagi sinar garis B. Sinar garis itu artinya dia punya ujung, salah satu sisinya itu berujung, tapi sisi lainnya itu tidak berujung. Sehingga yang salah satu sisinya kita berikan tanda panah. Nah, kedua sinar garis itu disebut sebagai sisi-sisi sudut. OA, kemudian OB, sinar OA dan sinar OB, ini nanti kita sebut sebagai sisi sudut. Titik ujung yang sama, nanti kita sebut sebagai puncaknya, ini titik puncak. Nah, selanjutnya ada definisi dari interior dan eksterior. Interior dari suatu sudut itu meliputi semua titik yang berada dalam sudut. Eksterior dari suatu sudut itu meliputi semua titik yang berada di luar sudut. Nah, kalau kita lihat di gambar ini kan ruas garis OA, sinar garis OA kan terus ke sana. Kemudian OB juga terus ke arah sana. Sehingga semua titik yang ada di dalam sisinya, dalam kedua sisinya ini disebut sebagai interior. Sedangkan yang di luar, jadi selain di dalam OA dan OB, ini nanti kita sebut sebagai eksterior. Titik-titiknya. Selanjutnya, untuk setiap sudut BAC, ada bilangan real yang berkorespondensi dari 0 sampai 180. Nah, sudut ini nanti kita lambangkan dengan ini, lambang ini. Kemudian, yang nanti kita sebut sebagai sudut ini kan ada BAC. Yang kita nyatakan sebagai sudutnya, ini adalah sudut A, yang dibentuk dari sudut B, dari titik B, kemudian A, dan C, dengan A-nya sebagai titik sudut. Nah, kemudian ada definisi juga di sini tentang kekongruenan sudut. Sudut-sudut yang kongruen itu adalah sudut-sudut dengan derajat yang sama. Derajat yang sama, kemudian artinya nanti kan besarnya sama, besar sudutnya sama, kemudian arahnya juga sama. Nah, postulat 1.8 yang sering disebut juga sebagai postulat konstruksi sudut itu menyebutkan misalkan sinar garis AB adalah setengah bidang dari H. Nah, ini bidang H ya, misalnya dianggap ini. Satu luas ini bidang H, kemudian anggaplah kertas, kemudian dilipat 2. Dilipat 2, kemudian batas lipatannya itu adalah garis AB ini. Untuk setiap bilangan R di antara 0 sampai 180, ada tepat satu sinar garis AP dengan P pada H, sedemikian sehingga besar dari sudut M ini menyatakan besar. Dari sudut PAB, yaitu R sama dengan R, adalah besar, adalah R, gitu. Maaf, di mana MPAB itu adalah besar sudut PAB dengan titik puncaknya itu di A. Selanjutnya, postulat 1.9 itu merupakan postulat penjumlahan sudut. Jika D adalah titik interior dari sudut BAC, maka besar sudut BAC itu sama dengan besar sudut BAD ditambah dengan besar sudut DAC. Ini syaratnya D ini adalah titik interiornya. Nah, kemudian ini adalah definisi dari sudut-sudut yang berdekatan. Nah,
Sudut 1 dan sudut 2 ini bisa kita sebut sebagai sudut yang berdekatan. Kalau sudut 3 dan sudut 4 tidak kita sebut sebagai sudut yang berdekatan karena di sini ada jarak ya antara 3 dan 4. Kemudian yang 5 dan 6 memang sekilas kelihatan berdekatan, tapi 6 itu melingkupi yang 5. Jadi tidak bisa dianggap berdekatan karena 5 ini sudut yang 5 ini juga merupakan anggota dari sudut 6. Jadi berada di dalam sudut yang 6. Nah, selanjutnya ada sudut suplemen. Dua sudut itu dikatakan suplementer jika dan hanya jika penjumlahan besar sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian ada definisi dari pasangan linear. Dua sudut membentuk suatu pasangan linear jika dan hanya jika sudut-sudut tersebut berdekatan dan sisi-sisi yang berbeda adalah sinar garis yang saling berlawanan arah. Nah, jadi sudut yang linear dari sini kita akan peroleh jika dua sudut membentuk suatu pasangan linear, maka sudut-sudut tersebut suplementer karena nanti ini akan berlawanan arah. Walaupun nanti mungkin arahnya serong, tapi kalau berlawanan arah tetap nanti hasilnya 180. Makanya muncul postulat dari suplementer ini. Selanjutnya definisi berikutnya, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Suatu sudut itu disebut lancip jika dan hanya jika ukurannya lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Suatu sudut itu disebut sebagai sudut siku-siku jika dan hanya jika ukurannya tepat 90 derajat. Suatu sudut itu disebut sebagai sudut tumpul jika dan hanya jika ukurannya lebih besar dari 90 derajat, tapi kurang dari 180. Nah, di sini kita punya banyak definisi ya tentang sudut. Jadi, definisi yang selanjutnya adalah dua garis saling berpotongan tegak lurus jika dan hanya jika perpotongannya membentuk suatu sudut siku-siku. Kemudian, dua sudut itu disebut komplementer jika dan hanya jika jumlahan besar sudutnya adalah 90 derajat. Kalau yang suplementer itu 180, yang komplementer itu 90 derajat. Dua sudut sama jika dan hanya jika kedua sudut merupakan sudut yang sama, sudut yang equal. Jadi arahnya sama seperti tadi, arahnya sama, kemudian besarnya sama. Nah, ini ada beberapa teorema. Teorema yang pertama, jika dua sudut itu komplement, maka kedua sudut tersebut adalah sudut lancip. Nah, ini misalnya kita buktikan. Nah, untuk membuktikannya, pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah besar sudut 1 ditambah dengan besar sudut 2 itu sama dengan 90 derajat. Nah, ini sebenarnya boleh kalau kalian mau tulis yang diketahuinya itu ada sudut 1 dan sudut 2. Kemudian baru di bawahnya ini besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan 90 derajat. Boleh. Kemudian yang akan kita buktikan itu sudut 1 dan sudut 2 itu adalah sudut lancip. Gini ya. Buktinya, nah kalau tadi kita menggunakan kontradiksi, sekarang kita menggunakan pembuktian langsung. Tadi yang kita ketahui adalah ini ya. Nah, ini yang kita ketahui. Akibat dari yang kita ketahui ini, kita peroleh bahwa sudut 1 pasti kurang dari 0 derajat
tapi juga lebih besar daripada 0 derajat dan kurang daripada 0,90 derajat. Ini dari yang pertama ini tadi. Kemudian ini juga berlaku untuk yang kedua. Ini sudut yang kedua. Nah, ini baik 1 maupun 2, ini semuanya kan akibat dari yang pertama. Sehingga kemudian yang ketiga dapat kita langsung simpulkan bahwa sudut 1 dan sudut 2 ini adalah sudut lancip. Ini pembuktiannya didasarkan pada poin nomor 2 yang sudah kita dapat serta definisi dari sudut lancip. Begini ya. Nah, ini kalau pembuktian langsung. Bisa nangkep ya perbedaannya dengan pembuktian yang kontradiktif tadi. Kalau di kontradiktif tadi kita cari negasinya dulu, kalau di sini dari yang diketahui ini kita langsung buat. Jadi akibatnya dari yang diketahui ini nanti apa yang terjadi. Gitu. Nah, oh ya, ini jangan lupa kita tambahkan tanda selesainya. Begini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini ada teorema 1.7, setiap sudut kongruen pada dirinya sendiri. Semua sudut siku-siku itu kongruen, kemudian jika dua sudut kongruen dan suplementer, maka masing-masing sudut tersebut adalah sudut siku-siku. Dan teorema yang ke-10 itu suplemen dari sudut kongruen adalah kongruen. Suplemen dari sudut-sudut kongruen itu ya saling kongruen. Nanti silahkan coba dibuktikan. Kemudian ini ada kekongruenan dari sudut. Definisi yang pertama itu adalah tentang sudut vertikal. Dua sudut itu disebut sebagai sudut vertikal jika dan hanya jika sisi-sisinya dibentuk dari dua sinar garis yang saling berlawanan arah. Untuk teorema 1.11, sudut vertikal itu kongruen. Artinya, sudut yang berlawanan arah itu kongruen. Nah, pada teorema 1.12, jika dua garis yang berpotongan membentuk satu sudut siku-siku, maka semua sudut yang dibentuk juga sudut siku-siku. Nanti silakan dibuktikan, bisa menggunakan metode langsung, atau kalau misalnya kalian ingin menggunakan metode kontradiksi, metode tak langsung itu bisa digunakan juga. Selanjutnya ini ada metode pembuktian. Tadi kita sempat membahas dan kita sudah sempat melihat bagaimana prosesnya ketika kita membuktikan suatu teorema itu benar atau tidak. Nah, di sini ada beberapa alasan metode pembuktian yang termasuk ke dalam metode pembuktian itu adalah alasan deduktif, di mana nanti alasan deduktif itu akan merupakan bukti. Kenapa? Karena alasan deduktif ini cakupannya luas sehingga memungkinkan kita untuk menurunkan atau menemukan kesimpulan yang benar. Alasan deduktif ini meliputi 3 langkah. Yang pertama membuat pernyataan umum. Kemudian dari pernyataan umum kita membuat pernyataan khusus. Selanjutnya membuat deduksi. Seperti yang tadi pada contoh-contoh ini ya teman-teman ya. Dari salah satunya ini. Dari pernyataan umum ini, kita mencari pernyataan-pernyataan khusus. Jadi, kalau dari contoh terakhir, nomor 1 yang kita ketahui ini disebut sebagai pernyataan umum, kemudian dari pernyataan umum kita membuat pernyataan-pernyataan khusus ini. Selanjutnya, dari situ baru kita bisa membuat deduksi atau kesimpulan ini. Nah, kemudian di sini juga ada observasi, pengukuran, dan eksperimen. Nah, ketiga hal ini tidak termasuk sebagai pembuktian, tapi dapat mengantarkan kita menuju ke pembuktian, begitu ya. Karena memang cakupannya tidak seluas alasan deduktif, begitu. Nah,
Untuk geometri sendiri, berlatih untuk menyelesaikan atau membuktikan pernyataan-pernyataan itu sangat penting. Karena apa? Nanti ke depannya untuk menyusun konsep-konsep dari geometri itu kita akan membutuhkan banyak teorema dan bukti-bukti yang tadi, pembuktian-pembuktian itu. Sehingga nanti sambil jalan teman-teman bisa sambil belajar membuktikan itu seperti apa. Di situ ada teorema-teorema yang tadi belum sempat kita buktikan, silahkan nanti dibuktikan.